Shalom pemirsa yang kami kasihi dimanapun Anda berada, puji syukur kepada Tuhan Yesus. Oleh karena kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul besar Keluaran. Dan kita akan masuk di dalam diskusi panel sekolah sahabat dari Studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7 Surabaya, Conference Jawa kawasan Timur. Adapun pelajaran kita adalah pelajaran ke-10 dengan judul Perjanjian dan Cetak Biru. Adapun kedua panelis kita saat ini, yang pertama adalah PhD Wilson Gary. Shalom Pastor. Shalom Pastor, Shalom sahabat pemirsa dimanapun kita berada, kita tetap melayani dan setia kepada Tuhan. Amin. Yang kedua adalah PhD Aris Sinuhaji. Shalom Pastor. Shalom Pastor, dimanapun kita berada, semoga kita berada dalam lindungan Tuhan. Biarlah kita tetap setia dan rendah hati dalam pelayanan Tuhan. Kami juga mengharapkan Bapak Ibu Saudara-saudari, bila mana Anda menghadapi masalah dan pencobaan yang berat, kami rindu mendoakan Anda dimanapun berada. Kami mohon menghubungi nomor telepon yang ada di layar Bapak Ibu Saudara-saudari. Kami dari Studio Voice of Seven Surabaya siap dan senang sekali untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara-saudari. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk memulai pelajaran diskusi sekolah sahabat kita akan sama-sama berdoa yang akan dibawakan oleh PhD Aris Sinuhaji. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, di sini Bapa kami, umat-Mu, hamba-Mu ingin belajar sekolah sahabat. Biarlah Bapa firman yang kami pelajari dalam pelajaran sekolah sahabat, biarlah Engkau menuntun kami, memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, sehingga apa yang kami pelajari Bapa bisa kami hidupkan, bisa kami kembangkan di dalam kehidupan kami masing-masing Bapa, agar terang dalam diri kami bisa tetap bercahaya dan membawa terang bagi dimanapun kami berada dan sekeliling kami Bapa. Terima kasih Bapa, tetap pimpin kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Perjanjian dan cetak biru. Bapak Ibu Saudara-saudari boleh membaca ayat yang ada di layar. Saya akan bacakan dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-3. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Sebagai Allah pencipta dan penebus, Tuhan ingin untuk bersama dengan umatnya dan tinggal di tengah-tengah mereka. Ketika bangsa Israel dipimpin oleh lengan Tuhan yang kuat dan perkasa, keluar dari perbudakan Mesir, dari kekuasaan bangsa itu, dan melakukan perjalanan dengan ajaib dan dahsyat melalui mukjizat-mukjizat yang Tuhan berikan untuk membebaskan dan untuk membimbing menuntun bangsa itu melewati padang gurun sampai di Sinai. Tuhan memberikan perjanjian kasih-Nya. Dekalog, 10 perintah Allah adalah perintah perjanjian kasih kepada bangsa itu dan kepada kita semua yang hidup saat ini. Dan sebagaimana kasih karunia dan perhatian Tuhan, di mana Dia mengucapkan 10 janji itu, Tuhan juga rindu mengukuhkan perjanjian itu. Memerintahkan kepada Musa sebagai gambaran bahwa Immanuel, Allah ada di tengah-tengah mereka. Allah beserta dengan mereka. Dengan membangun sebuah blueprint, yaitu cetak biru daripada bait suci, di mana Tuhan mengajarkan dengan detail tentang upacara-upacara yang akan dilakukan, di mana semuanya itu adalah lambang gambaran yang menunjuk kepada pengorbanan Yesus Kristus. Mari kita akan dengarkan bagian yang pertama, bagaimana pengukuhan perjanjian dan juga cetak biru sehubungan dengan hal ini. Pelajaran yang pertama oleh PhD Wilson Gary. Kami persilakan pendeta. Shalom sahabat pemirsa dimanapun kita berada, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita tiba di pelajaran ke-10. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, saat ini Tuhan telah memberikan kepada kita kuasa dan kasih-Nya kepada kita. Sekarang di mana Tuhan Ia memberikan perjanjiannya melalui perjanjian dan cetak biru. Ya, kesepakatan yang resmi yang diberikan oleh Tuhan, yang di mana
persepakatan ini adalah janji suci antara Allah dan manusia, di mana Allah ia rindu agar umat-umat Tuhan tetap setia kepadanya. Lalu kemudian Alkitab dan darah ini menyimbolkan bahwa Alkitab dan darah ini simbol pengesahan dan pengorbanan yang menandakan kesetiaan Allah kepada umat-umat Israel. Kita baca dalam Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai 8. Allah membuat perjanjian dengan umatnya di Gunung Sinai. Perjanjian ini bukan hanya kesepakatan biasa saja, tetapi adalah ikatan yang resmi Allah dengan umatnya. Allah yang hidup dalam kitab adalah Allah yang memelihara hubungan yang erat dengan umat-umatnya. Tuhan sangat memperhatikan umatnya. Ia memperhatikan manusia, dan tujuan Tuhan utamanya adalah untuk membangun hubungan pribadi dengan manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, membangun hubungan ini tidak segampang bagaimana kita membangun hubungan kita kepada sahabat-sahabat, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Hubungan kita dengan Tuhan ini, hubungan vertikal dengan Allah, yaitu di hari Sabat. Ketika kita beribadah datang kepada Tuhan, ini adalah hubungan yang erat kita kepada Tuhan. Dan hubungan horizontal di antara manusia adalah pernikahan. Ketika membangun sebuah pernikahan, membangun keluarga, ini adalah hubungan kita bagaimana umat-umat Tuhan setia selalu untuk bersama dengan Tuhan. Lalu ia memberikan perjanjian pengesahan di Sinai adalah untuk memperkuat hubungan khusus yang Allah inginkan dengan umatnya. Mereka bersungguh-sungguh, tetapi mereka tidak tahu betapa hancur, rapuh, dan kurangnya kekuatan mereka. Pada saat itu bangsa Israel memiliki kekuatan yang sangat minim sekali. Ya, tapi mereka berkata bahwa mereka ini adalah orang yang kuat pada zamannya. Tetapi ketika Tuhan melihat, mereka sebenarnya tidak sanggup melakukannya. Namun darah ini melambangkan darah binatang di Sinai, ya, hanyalah bayangan dari darah Yesus Kristus, anak domba Allah yang dikorbankan untuk menyelamatkan manusia. Hanya melalui darah Yesus, hubungan kita dengan Allah bisa dipulihkan kembali, dipulihkan sepenuhnya. Hanya melalui darah Yesus, Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk memulihkan kita sepenuhnya yang jatuh ke dalam dosa. Perjanjian Allah dengan umatnya disahkan dengan darah sebagai tanda kasih dan kesetiaan. Yesus Kristus sendiri, ia telah mengorbankan dirinya. Dan ini menjadikan tanda bagi kita, tanda di mana Tuhan, ia telah menyesahkan umatnya agar umat Tuhan memiliki hubungan yang kekal dan hidup dengan Allah. Lalu marilah kita untuk tanggapi kasih ini dengan setia dan taat kepadanya. Kalau kita melihat di dalam pelajaran hari Senin, ya dikatakan di sana melihat Allah. Ya, melihat ini adalah bentuk teofani. Ya, bentuk teofani di mana dalam Keluaran pasal 24 ayat 9 sampai 18 dikatakan, Tuhan menunjukkan bahwa ia ingin bersekutu dengan umatnya meski mereka orang berdosa. Ya, pada zaman itu bangsa Israel yang memiliki kebanyakan kesalahan, banyak dosa, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Malah Tuhan tetap memegang teguh pada mereka, memegang tangan mereka. Di sini dikatakan bahwa Musa kembali mendaki Sinai. Pada awal pendakian ini, Musa tidak sendirian. Ya, benar sekali, di mana dalam perjalanan Musa, Tuhan selalu melindungi ia, selalu menyertai. Dan di sana juga dikatakan dia ditemani oleh 73 pimpinan Israel yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, pemirsa dimanapun kita berada, bahwa dalam pelajaran kita dikatakan kita kembali mengingat akan kasih-Nya kepada kita. Di sini dikatakan kepada kita bahwa kita mengingat, ya, saat ini bagaimana kita
untuk melepaskan semua kesalahan kita adalah melalui kita mengikuti perayaan perjamuan kudus. Melalui inilah simbol kita agar kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, namun sayangnya meski sudah melihat kemuliaan Tuhan, beberapa orang tidak mau bertobat. Ya, tidak mau bertobat, bahkan melakukan dosa besar. Ini mengajarkan kita bahwa pengalaman rohani yang luar biasa tidak akan berarti tanpa pertobatan yang ketaatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan tapi masih terganjal di dalam hati kita kesalahan dosa-dosa kita tidak pernah mengampuni sahabat kita, maka Tuhan tidak akan mendengarkan doa kita. Tuhan akan menjawab doa kita ketika kita selalu sungguh-sungguh dan kita sudah melepaskan semua beban dosa kesalahan-kesalahan kita. Kita mengampuni sahabat-sahabat kita. Lalu kembali lagi kita di hari Selasa. Di sini dikatakan kuasa untuk mematuhi. Ya, kuasa untuk mematuhi. Ya, kalau kita lihat dalam Yeheskiel pasal 36 ayat 26 sampai 28 dikatakan Tuhan berjanji akan memberi hati yang baru. Di sini Tuhan akan mengubahkan hidup mereka, akan mengubahkan hidup kita yang jatuh ke dalam dosa dan mengubahkan kita menjadi orang yang lebih baik. Dan Ia berjanji akan mencabut hati yang keras dan menggantinya dengan hati yang lembut. Dan kemudian yang paling penting, Ia memberikan rohnya supaya kita bisa hidup menurut kehendak-Nya. Ya Tuhan, Ia meninggalkan rohnya, Ia meninggalkan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Ketika Yesus Kristus Ia pergi, Ia bersama dengan Bapa-Nya, Ia meninggalkan Roh Kudus untuk bersama-sama dengan kita yang selalu menyertai kita dimanapun kita pergi. Bayangkan seorang yang sakit parah. Dokter bilang dia harus diet dan olahraga supaya ia sembuh. Tapi tubuhnya sangat lemah. Lalu bagaimana kita memerintah dokter kalau tidak punya kekuatan? Ya, bagaimana seorang dokter memerintahkan seorang yang sakit yang tidak kuat? Bagaimana caranya? Nah, itulah kita. Tuhan tahu kita tidak sanggup taat karena sakit oleh dosa, tapi Tuhan bukan hanya dokter yang memberi perintah, tetapi Dia juga memberi kekuatan lewat Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kekuatan yang terbesar kita adalah ketika kita mengundang Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Ini adalah sangat luar biasa dan kita dapat merasakan sukacita dan kita tetap kembali sehat dan tetap kembali semangat memuliakan dan memuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, para pemirsa dimanapun kita berada, Tuhan tidak hanya meminta kita untuk taat, tetapi Dia juga memberikan kuasa untuk taat melalui Roh Kudus. Saat kita menyerahkan hati sepenuhnya kepadanya, maka ketaatan bukan lagi beban, tapi buah dari hubungan kita dengan Tuhan. Sekarang mari kita effort untuk lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita menjalani hubungan yang kekal dengan Tuhan dan mencari Tuhan agar kita memperoleh hidup yang kekal bersamanya. Terima kasih, Pastor. Baik, terima kasih. Perjanjian bagian yang pertama antara Tuhan dan bangsa Israel diwakili oleh para pemimpin ada 73. Musa, imam-imam Nadab dan Abihu, bahkan para tua-tua Israel yang 70. Makan bersama sebagai kesempatan istimewa. Sebagai tuan rumah, Lord of Hosts, yaitu Tuhan sendiri. Ini sangat hebat sekali Bapak Ibu dalam perjanjian ini. Tuhan melakukan bagiannya, panggilannya adalah kita juga melakukan bagian kita. Taat, menurut. Memang digambarkan kita ini manusia ini lemah.
penuh dosa. Itu sebabnya kita membutuhkan kuasa dari luar diri kita, yaitu kuasa ilahi. Sudah dijelaskan bahwa Roh Kudus Tuhan yang akan diberikan kepada kita di dalam kita untuk mendorong kita melakukan apa yang Tuhan lakukan, yaitu ketaatan yang penuh kasih. Bagian kedua, blueprint akan dijelaskan oleh hamba Tuhan PhD Aris Sinuhaji. Kami persilakan, Pastor. Baik, terima kasih Pastor. Jadi kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Rabu sampai hari Jumat. Bapak Ibu, kalau kita melihat pada hari yang ke Rabu adalah yang berjudul di tengah-tengah umatnya. Jadi kalau kita melihat judul ini kata umatnya, nah ini katanya ini huruf kapital ya. Mungkin kita sudah tahu bahwa katanya di dalam judul yang adalah tertuju kepada Tuhan ataupun Allah ya. Bagaimana kita melihat ketika bangsa Israel ya berada di padang gurun ya, Tuhan sangat menyertai dan menyayangi bangsa Israel. Bahkan di dalam tanah perbudakan, di dalam penindasan di tanah Mesir, Tuhan mendengar seruan mereka. Tuhan tetap mengasihi mereka. Ya, jadi di dalam kasih Tuhan itu, Tuhan ingin rindu ada sebuah ketaatan di dalam hati bangsa Israel. Ya, contohnya dikatakan sini, ya, bagaimana Allah mengajarkan umatnya melalui berbagai cara, dan salah satunya adalah melalui bait suci. Ya, jadi pada saat di padang gurun, ya, bagaimana Tuhan memerintahkan umatnya, bangsa Israel dan juga pemimpinnya Musa untuk membangun sebuah kemah suci. Ya, jadi kemah suci ini adalah menunjukkan bagaimana kehadiran dan penyertaan Tuhan secara nyata kepada bangsa Israel. Kita melihat sudah banyak penyertaan bangsa Israel. Ya, dia sudah dipimpin Tuhan, sudah dituntut Tuhan di dalam padang gurun. Dia diberikan tiang api, dia diberikan tiang awan, dia diberikan roti manna. Ya, tetapi ada satu hari, bagaimana dalam satu hari itu adalah bangsa Israel sangat bersungut-sungut kepada Tuhan, yaitu adalah hari Sabat. Ya, kenapa bangsa Israel bersungut-sungut pada hari Sabat? Ya, kita melihat bahwa sebelumnya Tuhan sudah berfirman kepada bangsa Israel bahwa pada hari ke-6 engkau mengumpulkan 2 kali lipat panen yang kuberikan kepadamu. Ya. Pada saat itu Tuhan bangsa Israel tidak mendengarkan firman dari Tuhan mereka. Ya. Jadi itulah bagaimana persungut-sungutan dari bangsa Israel ini. Nah, kalau kita melihat di sini Tuhan berfirman untuk membangun sebuah kemah. Ya, jadi kemah ini adalah kemah suci yang diperintahkan oleh Tuhan, dan kemah ini adalah tempat untuk kehadiran Allah. Kemah ini adalah tempat pusat ibadah dari bangsa Israel. Ya, ini juga kemah suci ini yang akan dibangun ini adalah sebuah pengingat perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Jadi dikatakan di sini, ya, Alkitab memastikan bahwa Allah tidak tinggal di dalam bait suci dan bangunan buatan manusia. Ya, jadi dikatakan lagi bahwa Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Jadi kemah yang diperintahkan Tuhan Allah ini adalah kemah yang betul-betul bagaimana suara dari Tuhan untuk membuat kemah ini adalah kemah yang betul-betul sangat suci. Ya, inilah bagaimana pengingat perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel, supaya mereka mengingat siapa Tuhan mereka, supaya mereka mengingat siapa yang melindungi mereka, siapa yang memberikan perjanjian kepada mereka ataupun bangsa Israel. Nah, jadi di dalam pembangunan sebuah kemah suci ini, bangsa Israel, umat dari pilihan Tuhan ini,
harus membawa persembahan sukarela kepada untuk membangun sebuah kemah suci ini. Bagaimana bangsa Israel, mereka memberikan persembahan yang berharga dan mahal. Ya, apa itu persembahan yang berharga dan mahal itu? Mari kita melihat, itu adalah termasuk emas, perak, perunggu, kayu akasia, dan berbagai jenis kain halus, minyak zaitun, dan rempah-rempah. Ya, jadi di dalam Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun kemah suci, ya ini merupakan cerminan dari tempat kudus surgawi. Ya, jadi kalau kita melihat lagi dalam pelajaran hari Kamis, ya bagaimana ada salah satu tokoh, ya yaitu Bezalel. Ya, jadi Bezalel ini adalah sama seperti kita, adalah manusia biasa. Ya, jadi Bezalel ini adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin untuk membangun sebuah kemah suci. Ya, bagaimana Bezalel ini inilah yang dimaksud dengan pelajaran kita, judulnya hari Kamis itu dipenuhi dengan Roh Allah. Bagaimana Bezalel ini dipenuhi oleh Roh Allah? Ya, bagaimana dia dikatakan di sini diperlengkapi dengan keterampilan, dilengkapi dengan pemahaman, diberikan pengetahuan, dan diberikan hikmat untuk membangun sebuah kemah suci. Kalau kita melihat Bapak Ibu, pemberian Roh Allah bukan hanya kepada nabi atau imam saja, tetapi Roh Allah itu diberikan kepada kita semua yang mau ikut bekerja dalam pelayanan Tuhan. Ya, pelayanan Tuhan bukan hanya dalam kita memberitakan Injil ataupun berkhotbah ataupun mengajar, ya, tetapi melalui tangan kita sendiri pun kita bisa melayani Tuhan. Sama seperti Bezalel ini, ya dia bekerja bagi Tuhan, dia membangun sebuah kemah suci bagi Tuhan sebagai tanda perjanjian mereka dengan Allah. Jadi dikatakan di sini, di tengah-tengah semua kreativitas ini, hari Sabat Tuhan dihadirkan sebagai tanda antara Tuhan dan umatnya bahwa Tuhan menguduskan mereka. Ini berarti bahwa ketaatan pada hukum keempat dikaitkan dengan pengudusan. Yeskiel kemudian menuliskan, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepadamu, memberi menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Jadi di dalam pembangunan kemah suci ini, Tuhan juga sudah berfirman dan mengingatkan bahwa untuk memelihara dan mengingat hari Sabat. Di dalam pekerjaan mereka, dalam membangun kemah suci, mereka diingatkan untuk menyucikan hari Sabat. Ya, jadi hari Sabat ini juga adalah dikatakan juga pengingat bahwa Tuhan adalah bukan sekedar pencipta kita, ya, tetapi ini adalah juga merupakan sama seperti pengingat, ya, perjanjian kita dengan Tuhan. Tuhan sudah berjanji kepada kita bahwa akan menyediakan tempat yang baka, yaitu kerajaan surga. Jadi dengan cara apa kita supaya bisa masuk ke dalam kerajaan yang kekal itu? Bagaimana supaya kita hidup dan masuk ke dalam kerajaan itu adalah bagaimana kita harus memiliki ketaatan. Ya, jadi mungkin semua orang bisa mengatakan taat, tetapi belum bisa menghidupkan dan mempraktekkan ketaatan itu dalam kehidupan mereka. Jadi ini juga merupakan panggilan bagi kita, bagaimana kita taat, bagaimana supaya kita rendah hati dalam pelayanan Tuhan. Sama seperti Bezalel ini,
ya Tuhan tidak memilih, Tuhan tidak memandang bulu untuk siapa memimpin sebuah kemah suci ini. Tetapi Tuhan melihat bagaimana hati yang rendah. Tuhan melihat bagaimana hati yang taat. Jadi kita sebagai umat Tuhan, ya kita sudah mengenal hari Sabat, ya marilah kita menguduskan hari Sabat itu, karena itu adalah tanda perjanjian kita dengan Tuhan. Jangan pernah kita melupakan hari Sabat, jangan pernah kita meninggalkan hari Sabat itu, ya. Jadi Bapak Ibu, ya di dalam hari-hari bekerja kita, ya kita sudah bekerja, tetapi apakah kita sudah memiliki ketaatan di dalam hati kita, ya seperti Bezalel ini. Ya kenapa disebutkan tokoh Bezalel ini? Karena ini merupakan sebagai pengingat bagi kita bagaimana Tuhan ingin bekerja bagi kita semua untuk terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Baru dikatakan di sini, ya ketika Musa menerima hukum Tuhan. Ya, jadi hukum Tuhan ini bukan hanya sebuah aturan, tetapi hukum ini adalah merupakan ekspresi kasih dan karakter dari Allah. Ya, bagaimana dikatakan di sini, hukum itu menuntut hukuman mati terhadap orang-orang yang melanggar. Tetapi di atas hukum itu terdapat tutupan pendamaian, di atas mana hadirat Allah dinyatakan dan dari mana. Oleh jasa penebusan, keampunan diberikan kepada orang yang berdosa yang bertobat. Jadi kita melihat Bapak Ibu, ya, di dalam Keluaran 20, bagaimana kita melihat ada ke-10 hukum Tuhan. 4 bagi Allah dan 6 untuk manusia. Jadi Tuhan hanya meminta 4 bagi Allah hukum yang perlu untuk kita taati, dan 6 untuk mewujudkan kasih kita sesama manusia. Jadi Bapak Ibu, marilah kita menghidupkan hukum Tuhan itu. Marilah kita menghidupkan dan mengekspresikan bagaimana kasih Tuhan itu hadir dan nyata dalam hidup kita. Mari kita merasakan itu, ya, agar kita memiliki hati yang rendah, agar kita memiliki ketaatan dalam hati kita untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan Tuhan. Mungkin ini yang saya bawakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tempat kudus adalah pusat keselamatan bagi bangsa Israel saat itu. Dalam bahasa Ibrani, di tempat yang maha kudus ada tutup pendamaian, di mana tabut perjanjian itu bagian dalamnya adalah, salah satunya adalah 10 perintah Allah. Kemudian di atasnya adalah tutup pendamaian yang dalam bahasa Ibrani adalah kaporet, ya, yang berarti dari akar kata kapar, mendamaikan, yang dalam bahasa Yunani ada hilasterion, menebus. Luar biasa. Inilah gambaran Yesus Kristus sebagai hilasterion kita, penebus kita yang mendamaikan kita oleh karena kita telah melanggar hukum Tuhan. Tutup pendamaian sebagai korban pendamaian yang menebus dan menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Maka Yesuslah Allah yang diam di antara kita, Immanuel. Maka kepada Dialah segala sesuatu di mana kita bisa menyerahkan pengharapan kita, masalah kita, kesulitan hidup kita, tantangan hidup kita, di mana Yesus memberikan jaminan bahwa Dia akan menyelesaikannya bagi kita. Bagian kita adalah percaya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Allah lakukan segala sesuatu. Allah berinisiatif lakukan itu untuk saya dan saudara. Itu sebabnya panggilan bagi kita hari ini adalah, mari kita memperbarui perjanjian kita dengan Tuhan. Yesus Kristus juga mengajarkan ada perjamuan kudus. Mari kita perbarui perjanjian kita dengan Tuhan. Sebagaimana Tuhan rindu, kita lihat perjalanan bangsa Israel berulang-ulang melakukan kesalahan, berulang-ulang melakukan pelanggaran, berulang-ulang mereka menduakan Tuhan.
Tetapi Tuhan juga dengan kasih karunia berlimpah-limpah berulang-ulang memberikan kesempatan. Dan sesudah pembaruan itu semua, maka Dia membuat dan mengukuhkan perjanjian. Merindukan ada di tengah-tengah bangsa Israel. Dilakukanlah pembangunan kemah suci zaman itu yang akhirnya menjadi sebuah bangunan permanen di zaman Salomo menjadi bait suci. Dan bait suci itu ada sekarang di sorga, Yesus Kristus sebagai imam besar kita. Kita bersyukur untuk itu. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dan tetap berpegang teguh di dalam perjanjian kita kepadanya sebagaimana Tuhan setia terhadap perjanjiannya. Kita tutup melalui doa yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan PhD Wilson Gari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kesempatan yang indah kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan pembelajaran firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat pada hari ini, agar kiranya apa yang telah kami dengarkan para umat-umat-Mu ini bukan hanya sebagai pendengar saja, akan tetapi sebagai pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Bapa di surga, kami juga yang menyampaikan melalui Pendeta Beni sebagai moderator dan PhD Aris Nuaji yang telah menjelaskan akan pelajaran ini Tuhan, bukan hanya menyampaikan saja tetapi juga melakukan di dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami Tuhan sepanjang hidup kami serahkanlah doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkau yang menyempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada kedua panelis kita. Sampai bertemu di diskusi Sekolah Sabat berikutnya dari Studio Voice of Seven Surabaya. Tuhan memberkati.